Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang begitu banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan, dan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan yang mulia ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan semangat untuk mengetahui tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita meminta keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini betul-betul karena Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat dan membahas sedikit yang berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat harta. Kita lihat apa persamaannya, kita lihat juga apa perbedaannya, sehingga ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim memberikan dan membayar zakat fitrah ataupun zakat harta ala bayyinah, yaitu berlandaskan pondasi ilmu, dan semoga dengan demikian ibadah kita tersebut atau zakat kita tersebut adalah zakat yang makbulah, yaitu zakat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui yang pertama adalah zakatul fitr, atau yang lebih kita kenal dengan zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah, kalau secara bahasa Arab, namanya adalah zakat fitri. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan membayar zakatul fitri. Jadi nama kalau secara bahasa yang paling bagus adalah zakat fitri. Dan arti daripada fitri tersebut adalah zakat di mana kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuka. Karena memang hari raya Idul Fitri adalah hari raya di mana kita kembali berbuka, dan di antara kewajiban kita sesama muslim adalah mengeluarkan zakat fitri sesuai dengan namanya Idul Fitri, sehingga zakatnya dinamakan dengan zakat fitri. Itu dari segi penamaan. Kalaupun sebahagian kaum muslimin mereka menamakan dengan zakat fitrah, dan itu hanya sekedar bahasa saja, namun intinya adalah bagaimana kita kembali berbuka, dan di antara bentuknya adalah kita mengeluarkan zakat. Zakat fitri ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua kalangan, laki-laki ataupun wanita, yang kecil ataupun yang besar, yang merdeka, bahkan budak pun diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Berarti keutamaan dan kewajiban betul-betul dilakukan dan dilaksanakan seluruh kaum muslimin agar mereka bisa membayar zakat fitri. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat fitri ini, sebagaimana juga yang kita ketahui, kewajiban membayar zakat fitri yaitu
setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Maka ketika itu sudah wajib bagi kita hukumnya mengeluarkan zakat fitr. Namun diberikan kepada kita kelonggaran, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diberikan kelonggaran 1 hari atau 2 hari sebelum kita selesai melaksanakan puasa Ramadan. Jadi hukumnya menjadi wajib ketika terbenam matahari. Dan hukumnya diizinkan dan diberikan rukhsah 1 hari atau 2 hari. Sehingga waktu yang paling bagus untuk membayar zakat fitri tersebut adalah 1 hari, 2 hari diberikan keringanan, namun setelah terbenamnya matahari itu adalah waktu yang diwajibkan kepada kita untuk memberikan dan mengeluarkannya. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya mencari waktu yang terbaik kapan zakat ini dikeluarkan. Dan waktu yang terbaik dikeluarkan adalah setelah terbenam matahari dan diberikan keringanan 1 hari, 2 hari sebelum selesainya bulan Ramadan. Itu adalah waktu mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian zakat fitri ini, sebagaimana juga yang harus kita ketahui, Rasulullah SAW menyebutkan yang harus dikeluarkan adalah sa' min tamar atau sa' min syair. Dikeluarkan zakat fitr 1 sa'. 1 sa' itu adalah takaran yang telah ditentukan baginda Nabi SAW, sehingga kita semua bisa melakukannya walaupun tidak ada timbangan di rumah kita. Dan begitulah di dalam syariat agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mudah, yang mana semua orang bisa melakukannya dan bisa melaksanakannya. Dan di antara salah satunya adalah mengeluarkan 1 sa'. Seperti ibadah salat misalnya. Ibadah salat, ketika seseorang ingin melakukan ibadah salat, takarannya adalah matahari. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki jam, misalnya, bisa melihat matahari. Nah, begitu juga dengan sa'. Takaran yang disebutkan Nabi SAW adalah 1 sa'. Sa'an min tamar, yaitu 1 sa' dari kurma, dan 1 sa' atau 1 sa' dari gandum. Nah, berapa 1 sa'? 1 sa' ini adalah 4 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu adalah 1 genggaman tangan kita orang dewasa, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini namanya 1 mud. Nah, 1 mud ini dijadikan 4 kali, yaitu 4 mud. Ketika kita mengambil beras atau makanan pokok kita 4 mud, maka itu dinamakan 1 sa'. Jadi 1 sa' itu adalah 4 mud, dan 1 mud adalah 1 genggaman tangan kita. Sehingga semua kita bisa mengeluarkan. Bahkan tanpa ada timbangan pun, misalnya kalau seandainya di rumah kita tidak ada timbangan, atau di masyarakat kita tidak ada timbangan, maka mudah kita untuk mengeluarkannya. Dan alhamdulillah, itu merupakan di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus kita ketahui, yang dikeluarkan untuk zakat fitr, karena sebagaimana yang kita sebutkan, dari namanya zakatul fitr, yaitu zakat fitri. Zakat fitri artinya kembali berbuka. Dan kita semua tahu, kita berbuka dengan makanan. Dan kita juga tahu, makanan di daerah kita adalah sebahagiannya beras, dan sebahagian yang lain mungkin ada gandum dan yang lain sebagainya. Sehingga disebut kita kembalikan ke namanya. Nah, dari nama ini barulah kita ketahui bahwa yang dikeluarkan dalam zakat fitri ini adalah makanan pokok suatu daerah. Sehingga dengan itulah mereka kembali makan dan kembali berbuka. Sebagaimana sebelumnya 30 hari mereka berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga disebut dengan zakatul fitri. Dan itulah yang membedakan antara zakat fitri dengan zakat harta dan zakat mal. Zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanan pokoknya. Nah, kita tahu ini adalah pendapat jumhur para ulama. Semuanya sepakat. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya, mereka semuanya sepakat bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Hanya saja sebahagian para ulama, dan diantaranya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, membolehkan dengan membayar uang. Namun sedikit saja. Kita mengetahui jumhur, dan kita lebih kepada jumhur. Jumhur ulama semuanya sepakat bahwa zakat fitr ini dikeluarkan adalah makanan pokok suatu daerah. Bahkan Nabi SAW
9 kali mengeluarkan zakat fitr. Kita mengetahui 9 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. 9 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, dan ke-9 kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan adalah makanan pokok orang-orang yang ada di Madinah. Dan kita juga tahu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umlah atau uang dinar dan dirham sudah banyak dan sudah tersebar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan? Padahal Nabi bisa, dan padahal Nabi bisa memerintahkan kepada sahabatnya, berikan uang tersebut atau boleh kalian memberikan zakat fitr berupa uang. Nabi bisa melakukannya dan Nabi bisa memerintahkannya karena uang ada di zaman Nabi. Siapa bilang uang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr ini dengan makanan pokoknya? Berarti ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa betul-betul itu adalah tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan pokok suatu daerah. Walaupun ada sebahagian para ulama mereka membolehkan dengan uang, namun ini kalau seandainya kita keluarkan dengan uang, itu adalah alternatif yang kesekian kalinya. Misalnya kalau beras sudah tidak ada, kalau sudah susah didapatkan makanan pokok, atau tidak ada lagi yang menerima beras, namun kita tetap kembali kepada alternatif yang pertama, yaitu dengan mengeluarkan makanan pokok, dan itu jalan yang lebih selamat. Bukankah tujuan kita adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tujuan kita bagaimana ibadah yang kita lakukan ibadah yang sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, 9 kali Nabi melakukan zakat fitri, tidak satupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dengan uang. Kemudian kita mengetahui bahwa zakat fitri ini tidak sama dengan zakat harta. Sehingga apabila kita ingin mengeluarkan uang, ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, itu bukan zakat fitri, itu adalah zakat harta. Sekarang kita berbicara tentang zakat fitri. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang zakat harta. Yang mana dikeluarkan adalah harta itu sendiri. Baru kita mengeluarkan uang. Karena itulah dinamakan dengan zakat mal, zakat harta, sehingga yang dikeluarkan adalah harta kita. Sedangkan zakat fitri sesuai dengan namanya, maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok suatu daerah. Memang terjadi perbedaan di antara para ulama, namun poin yang terpenting yang harus kita ketahui bahwa tujuan kita melakukan ibadah tersebut adalah bagaimana betul-betul ibadah kita ini adalah ibadah yang cocok dan sesuai, walaupun tidak terlalu pas dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta para ulama. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saddidu wa qaribu. Kalaupun tidak pas, namun paling tidak kita mendekati. Saddidu wa qaribu. Paling tidak kita mendekati apa yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para ulama. Dan juga kita harus tahu, walaupun para ulama tersebut mereka mengizinkan dalam waktu-waktu atau dalam keadaan tertentu mengeluarkan dengan uang, namun ketahuilah mereka juga mengeluarkan dengan makanan pokok suatu daerah. Begitulah fikih para ulama ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Ketika para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun kita lihat apa yang mereka lakukan. Dan ini kita contohkan contoh yang mudah saja. Sama dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara salah satu pendapat yang beliau katakan tentang salat jamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala tidaklah wajib. Ini di antara pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun dianjurkan, sunnah yang ditekankan dan sangat dianjurkan, namun tidak sampai derajat yang wajib. Itu adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun kita harus tahu, sebelum kita melihat mazhabnya, kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tersebut. Pernahkah Imam Syafi'i meninggalkan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Padahal mazhabnya adalah mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sesuatu yang sangat dianjurkan, namun dia tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di akhir kehidupan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang muridnya, karena Imam Syafi'i di akhir kehidupannya dia hijrah dan pergi ke sebuah daerah yang bernama Mesir, dan dia meninggal di daerah tersebut. Ada salah seorang muridnya yang bernama Harmalah, dia menyebutkan Imam Syafi'i ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, kalau bahasa kitanya adalah seperti ambeien,
yang mana menyusahkan Imam Syafi'i, terutama keluar darah dan lendirnya. Namun apa kata murid Imam Syafi'i tersebut? Dalam keadaan seperti ini, yang mana sebenarnya sudah diberikan keringanan kepada imam tersebut, kepada Imam Syafi'i ini untuk sholat di rumahnya, namun dia tidak pernah melakukan sholat di rumahnya. Padahal dia mengatakan sunnah. Sehingga dari sinilah pelajaran yang terpenting, ikhwatul Islam. Sebelum kita melihat pendapat para ulama tersebut, kita lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka keluarkan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Betul Imam Abu Hanifah menyebutkan di antara salah satu dibolehkan dengan uang, atau dengan uang tersebut dengan dikeluarkan kepada kaum muslimin. Namun apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah itu hanya alternatif yang disebutkan dalam keadaan-keadaan dan kondisi tertentu di mana kita tidak mendapatkan lagi makanan pokok suatu daerah. Keadaan yang betul-betul kita sudah diberikan keringanan dan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di zaman sekarang ini, kalau seandainya kaum muslimin tidak boleh keluar dari rumahnya, stay home misalnya, dianjurkan oleh pemerintah kalau tidak betul-betul mendesak untuk tidak keluar dari rumahnya, sehingga mereka tidak mendapatkan makanan pokok. Nah, mereka baru bisa mengeluarkan dengan uang, seandainya misalnya dengan transfer dan yang lain sebagainya. Namun itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Sedangkan kita sebagai kaum muslimin yang menginginkan yang terbaik dalam masalah ibadah, maka yang itu yang kita keluarkan untuk pertama kalinya, yaitu dengan makanan pokok suatu daerah. Kemudian poin yang selanjutnya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, zakat fitr, sebagaimana juga yang telah kita katakan, itu adalah zakat khusus untuk di bulan Ramadan ketika kita ingin merayakan Idul Fitri. Sehingga perbedaan sangat banyak dengan zakat harta, yang mana zakat fitri ini hanya diberikan kepada dua golongan saja. Ini juga merupakan poin yang terpenting di dalam mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah yang kita kenal, hanya diberikan kepada dua golongan saja, bukan kepada 8 golongan. Jadi ini harus kita bedakan, karena yang kita bahas adalah zakat fitri atau zakat fitrah, tidak sama dengan zakat harta. Sedangkan 8 golongan atau yang kita kenal al-asnaf as-samaniyah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Taubah, itu adalah berkaitan dengan zakat harta, bukan zakat fitrah atau bukan zakat fitri. Sehingga di antara salah satunya perbedaan antara zakat fitri dengan zakat harta adalah bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja. Ini juga poin yang harus kita ketahui, bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja, tidak diberikan kepada yang lain. Karena kita membahas tentang zakat fitri, bukan zakat harta. Zakat fitrah bukan zakat harta. Sehingga golongan yang menerima zakat tersebut juga berbeda dengan zakat harta. Zakat fitri atau zakat fitrah hanya diberikan kepada dua golongan saja. Siapa dia? Yang pertama fakir dan yang kedua adalah miskin. Nah, siapa fakir dan siapa miskin? Memang terjadi banyak pendapat di antara para ulama, terutama mengenai siapa fakir dan siapa miskin. Namun untuk lebih memudahkan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bahwa fakir ini, seseorang disebut fakir apabila mereka tidak mendapatkan kebutuhan mereka, misalnya dalam 1 bulan tidak sampai separuh dari kebutuhan mereka dapatkan. Misalnya kebutuhan mereka dalam 1 bulan 1 juta misalnya. Namun pendapatan mereka 1 bulan tidak sampai separuhnya, hanya sekitar 300.000 bahkan 400.000, tidak sampai setengah dari kebutuhan 1 bulannya, tidak sampai setengah dari kebutuhan pokoknya. Apabila mereka seperti ini, maka kategori tersebut dinamakan dengan fakir. Kalau kita istilahkan dengan makan kita sehari-hari, yang mana biasanya kita makan 3 kali dalam 1 hari, maka orang fakir ini hanya mendapatkan 1 kali makan saja. Itu dinamakan dengan fakir. Mereka tidak mendapatkan lebih atau kurang dari setengah kebutuhan mereka. Jadi tidak sampai setengah dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Itu dinamakan dengan fakir. Kemudian miskin. Siapa yang dikatakan miskin? Miskin ini lebih tinggi derajatnya daripada fakir, yang mana kebutuhannya lebih daripada setengah kebutuhannya, namun tidak penuh kebutuhannya. Misalnya sebagaimana tadi yang telah kita contohkan, mereka kebutuhannya dalam 1 bulan misalnya 1 juta, namun hanya mereka mendapatkan mungkin 600.000, 700.000, 800.000, tidak sampai 1 juta rupiah.
Sehingga ini dikatakan dengan miskin. Dan kalau kita bawakan ke dalam misalnya makan sehari-hari, yang mana orang fakir makannya mungkin 1 kali dalam 1 hari, sedangkan yang miskin mungkin 2 kali makannya dalam 1 hari, sedangkan yang biasa itu makannya 3 kali dalam 1 hari. Itu ketentuan mana fakir dan mana miskin. Intinya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya fakir dan miskin sebagaimana tadi yang kita sebutkan, namun juga bisa dikembalikan kepada uruf suatu daerah. Misalnya kapan seseorang tersebut disebutkan dengan fakir dan kapan seseorang tersebut disebut dengan miskin. Karena kita semua tahu apabila orang daerah tersebut atau yang kita kenal dengan uruf, keadaan suatu daerah mengatakan orang ini miskin, berarti dia termasuk dalam kategori miskin. Namun kaidah yang lebih bagus adalah bahwa fakir mereka yang tidak mendapatkan kurang dari setengah kebutuhannya, sedangkan yang miskin mereka yang mendapatkan lebih dari setengah kebutuhannya namun tidak sampai memenuhi kebutuhan mereka. Nah, 2 golongan inilah yang harus kita berikan zakat fitri. Zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja, tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada fakir dan miskin saja. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan bagi kita, terutama di momen-momen yang terindah ini di dalam bulan Ramadan, di antara salah satu tujuan Ramadan adalah kita saling kenal satu sama lain. Kita saling menyambung tali silaturahim yang ada hubungan rahimnya dengan kita. Saudara-saudari kita, pihak ayah kita, pihak ibu kita, semua adalah rahim kita. Atau kita juga menyambung tali silatul ukhuwah, yaitu bagaimana kita menyambung ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Sehingga kita dianjurkan untuk memberikan secara langsung, kita yang memberikan. Atau kita wakilkan kepada anak kita misalnya, intinya kita yang memberikan. Kenapa demikian? Karena juga di antara perbedaan yang lain, di antara zakat fitri dengan zakat harta. Zakat fitri ini tidak ada amilnya, tidak ada namanya istilah amil. Amil, petugas zakat fitri, itu tidak ada namanya istilah di dalam syariat Islam. Namun kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin ingin menyalurkan bantuan tersebut kepada mereka yang bergelut di bidangnya, mereka ini tidak dinamakan dengan amil, namun bisa dinamakan dengan bisa jadi pengurus zakat atau yang membantu kaum muslimin menyalurkan zakat. Kenapa demikian? Karena amil itu harus diberikan kepada mereka haknya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam zakat harta, wal amilina 'alaiha, dan mereka yang amil, yang bekerja. Dan mereka yang bekerja dan diberikan kepada mereka upah sesuai dengan pekerjaan mereka. Sehingga untuk zakat fitri tidak ada istilah amil, yang ada adalah misalnya yang membantu menguruskan. Namun istilah amil itu adalah istilah syariat yang dikhususkan dalam zakat harta. Ini juga merupakan di antara perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat harta. Sehingga kaum muslimin sebahagian yang kita kenal dan yang kita dengar dan kita lihat serta kita saksikan, apabila sebahagian kaum muslimin mereka memberikan zakatnya ke sebahagian rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendengar ketika mereka mengulurkan uang yang mana pihak ini menjual beras. Kemudian beras tersebut baru disalurkan kepada kaum muslimin. Di sini ada beberapa hal yang harus kita sebutkan. Mungkin beberapa masukan untuk kita. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya. Yang pertama, kita mengetahui transaksi, terutama transaksi jual beli apapun namanya, itu tidak dibolehkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang melarang. Jual beli dilarang oleh agama Islam. Tidak boleh jual beli di dalam syariat Islam, dan tidak boleh kita melakukan jual beli, karena jual beli di dalam masjid, maksudnya jual beli di dalam masjid adalah sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Nah, ketika kita memberikan uang kepada pengurus, kemudian mereka mengatakan saya jual beras ini, itu namanya jual beli. Tidakkah kita takut dengan hadis Nabi SAW? Kemudian yang kedua, jual beli, apalagi beras yang tadi ditukarkan, kita tahu ini beras ini milik siapa? Apakah milik dia atau milik orang lain? Dan apa statusnya? Karena di dalam masalah muamalah, ikhwatul Islam, agama Islam adalah agama yang jelas. Muamalah adalah agama Islam adalah agama yang paling jelas, terutama mengatur masalah muamalah. Kalau seandainya dia menjual yang bukan milik dia, bagaimana caranya? Apakah orang yang ada di dalam masjid tersebut adalah pedagang? Dan kita tahu mereka bukan pedagang. Lalu beras siapa yang mereka jual? Apakah mereka mendapatkan izin atau yang bukan punya dia? Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan.
sehingga kita lebih bagus mencari jalan aman, yaitu ketika kita mengeluarkan makanan pokok dari rumah kita atau kita yang membelinya, kemudian kita salurkan kepada mereka yang berhak fakir dan miskin, maka itulah tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan beberapa cara dan tata cara yang dilakukan kaum muslimin untuk masalah zakat fitrah atau yang kita kenal dengan zakat harta, zakat fitri atau zakat fitrah. Kemudian poin yang kedua yang juga kita hendak menyampaikan, sebenarnya permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sudah sering kita dengar, namun kita hanya sedikit mengulang saja demi mengokohkan dan agar lebih kita kuat di dalam mengeluarkan zakat harta tersebut atau zakat-zakat yang lainnya. Poin yang kedua yang harus kita ketahui, zakat harta itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Itu poin yang terpenting. Zakat harta tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Karena zakat harta dinamakan dengan harta, karena itu hubungannya dengan harta kita, bukan dengan Ramadan. Berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah memang identik dengan Ramadan. Karena di sana ada Idul Fitri, maka di sana ada zakat fitri. Dan karena Idul Fitri dan karena kita berbuka inilah kita mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Sedangkan zakat harta tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Zakat harta hubungannya dengan harta kita. Sehingga dari sini kita mengenal ada dua syarat daripada zakat harta tersebut, yaitu ada haulnya dan ada nisabnya. Sekarang kita jelaskan sedikit supaya lebih mendekatkan dan mudah bagi kita untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kita mengetahui di antara rukun zakat harta ada nisab dan ada haul. Yang pertama adalah nisab. Nisab itu adalah takarannya, kapan kita mengeluarkan zakat harta. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, apabila kita memiliki harta yang jumlahnya setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas, apabila kita memiliki emas, atau apabila kita memiliki uang yang setara dengan 85 gram emas, maka pada saat itulah kita sudah sampai nisabnya. Nisab ini takarannya. Takaran ketika kita diharuskan untuk mengeluarkan zakat harta tersebut, yaitu apabila uang kita atau semua yang dikumpulkan, baik itu antara uang ataupun emas, misalnya kita memiliki uang sedikit dan kita juga memiliki emas sedikit atau perak sedikit, kita kumpulkan semuanya, kemudian kita hitung. Apabila hitungan tersebut, semua harta yang kita kumpulkan nilainya sama dengan 85 gram emas, maka di saat itulah kita sudah diberikan dan dibebankan kewajiban zakat harta. Dan 85 gram emas tersebut itu adalah harga pada saat itu. Misalnya, karena setiap tahun emas itu berbeda harganya. Jadi pada waktu kita mengeluarkan zakat harta tersebut, berapa harga emas pada saat itu, di saat itulah kita harus mengeluarkan dan mengukur harta kita. Kemudian misalnya, anggaplah kita berikan contoh 50 juta. Jadi 85 gram emas ini harganya sama 50 juta. Jadi apabila kita sudah memiliki harta yang senilai dengan 50 juta, maka kita sudah sampai nisab untuk mengeluarkan zakat harta. Namun belum kita keluarkan. Ini poin yang penting. Ketika kita sudah memilikinya, kapan pertama kali kita memiliki dan mengumpulkan uang sebanyak 50 juta? Misalnya kita taruhlah di bulan Januari. Ketika di bulan Januari kita mengumpulkan harta kita, kita kumpulkan emas yang kita miliki, harta yang kita miliki dari hasil usaha kita, dari hasil perkebunan kita, atau dari hasil tabungan kita kumpulkan semuanya. Yang mana jumlahnya 50 juta di bulan Januari. Nah, di bulan Januari pada tahun ini, belum kita membayar zakat harta tersebut. Kenapa demikian? Karena kita tunggu dulu 1 tahun. Misalnya di bulan Januari ini, kita tunggu lagi 1 tahun, di tahun depannya. Itulah yang dinamakan dengan haul, yaitu 1 tahun. Apabila uang kita ini menetap, bahkan bertambah, sampai 1 tahun ke depannya, maka baru kita mengeluarkan zakat harta tahun depan dengan seluruh jumlah uang kita tersebut. Misalnya uang kita 50 juta bertambah 60 juta, 70 juta. Nah, dari 70 juta ini kita keluarkan zakat hartanya. Namun kalau seandainya berkurang, misalnya berkurang zakat atau uang kita ini, misalnya tadi 50 juta,
Kemudian pada tahun berikutnya kita ada kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah, kebutuhan kendaraan kita, kebutuhan yang lainnya. Misalnya sakit dan yang lain sebagainya, pergi ke rumah sakit. Sehingga uang kita ini menjadi berkurang, jadi 40 juta atau 30 juta. Maka pada tahun depannya atau selanjutnya tidak ada kewajiban bagi kita. Karena nisabnya tidak sampai terkumpul lagi uang tersebut selama 5 sampai 50 jutaan. Kemudian kita mulai lagi untuk menghitungnya. Begitu mudahnya tentang masalah zakat harta, dan ternyata zakat harta itu bukan sesuatu yang menyulitkan kaum muslimin. Karena tidak semua orang yang bisa mengeluarkan zakat harta, namun mereka yang betul-betul memiliki dua syarat tersebut. Yang pertama nisabnya, yang kedua ditunggu dulu 1 tahun, kemudian baru dikeluarkan. Kemudian, namun sebagian para ulama menyebutkan yang menjadi tolak ukur adalah perak. Perak ini ukurannya adalah apabila sampai perak kita 595 gram perak, maka kewajiban kita sudah ada untuk mengeluarkan zakat harta. Jadi ukurannya adalah perak. Kenapa demikian? Karena kita tahu tujuan mengeluarkan zakat harta tersebut adalah untuk menyucikan diri kita dan menyucikan harta kita. Menyucikan diri kita supaya hilang rasa tamak dan rasa kikir. Menyucikan harta kita karena kita tidak tahu, bisa jadi dari harta yang kita cari ini tidak ada di antara kita yang menjamin 100% halal. Mungkin ada sedikit syubhatnya atau ada, sehingga itulah gunanya mengeluarkan atau membersihkan harta kita. Sehingga lebih bagus, sebagian para ulama menyebutkan lebih bagus kita mengeluarkan, menjadikan takarannya sebagai perak. Nah, apabila uang yang kita kumpulkan tersebut sampai 595 gram perak, yang kalau kita uangkan mungkin sekitar 8, 9 atau 10 jutaan. Apabila uang kita sudah sampai demikian, maka kita keluarkan zakat hartanya. Namun silahkan kita ambil, apakah kita jadikan ukuran emas atau kita jadikan perak. Namun untuk lebih kehati-hatian, kita jadikan perak karena tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita. Kemudian kita lihat lagi takaran yang harus kita keluarkan. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita keluarkan dari zakat harta ini adalah 2,5%. 2,5% atau 1/40. Jadi uang yang kita miliki ini, misalnya kita memiliki 50 juta, kita kalikan 1/40, maka hasilnya kita keluarkan. Kemudian poin yang tadi kita sebutkan, di antara syarat orang yang diberikan kewajiban menerima atau membayar zakat harta ini ada dua. Yang pertama ada nisab, yang kedua ada haul. Apabila kita sudah memahami tentang masalah ini, maka dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kurang pas rasanya dikatakan ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi maksudnya adalah gajinya diambil atau dipotong per bulannya. Karena ini mengkhilafi rukun daripada zakat fitrah. Mungkin boleh diambil untuk dana yang lainnya, namun bukan dikatakan dengan zakat harta. Karena zakat harta itu harus ada dua syaratnya. Yang pertama jumlahnya harus sampai nisabnya, takarannya. Kemudian ditunggu dulu 1 tahun. Sehingga dari sini mungkin ada sebagian ikhwan, saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat yang bertanya bagaimana hukumnya dengan zakat profesi. Zakat profesi tidak ada istilah di dalam zakat profesi ini disamakan dengan zakat harta. Ini bukan zakat harta. Namun kalau seandainya diambil bisa jadi untuk kebutuhan yang lain atau yang lainnya, namun tidak bisa disamakan dengan zakat harta. Kemudian ikhwatal Islam, zakat harta ini baru diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, dan untuk orang miskin, dan amil. Amil ini adalah petugas zakat. Karena orang yang amil bekerja sebagai petugas zakat ini, mereka yang mencari orang kaya, mereka yang mencarinya. Kemudian ketika mereka mencari, mereka hitung hartanya. Begitulah yang dinamakan amil. Dan amil ini bukan sembarangan, mereka yang ahli di dalam masalah zakat tersebut. Mereka mengetahui fikih singkat tentang masalah zakat harta. Kemudian mereka digaji, walaupun mereka kaya, karena digaji dengan kerjanya sebagai amil tersebut. Jadi amil ini mereka yang mencarinya, mereka yang datang ke rumah orang kaya. Kalau seandainya ada dari pihak pemerintahan yang memberikan tugas sebagai amil, maka wajib bagi kita untuk taat. Namun kalau seandainya swasta sifatnya, maka amil ini atau orang yang berzakat datang kepada amil tersebut sehingga mereka bisa menghitung dan membantu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Jadi amil ini adalah di antara mereka yang mendapatkan zakat harta.
Sehingga sebagaimana tadi perbedaan yang kita sebutkan, ada bedanya zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat fitrah tidak ada amilnya, sehingga mereka tidak boleh mengambil dari bagian zakat tersebut yang diberikan kaum muslimin, kecuali mereka fakir atau miskin. Berbeda dengan amil. Amil ini boleh bagi mereka untuk mengambil dari uang harta tersebut sesuai dengan kerjanya. Maksudnya orang yang bekerja seperti ini biasanya berapa yang mereka dapatkan, disebut dengan amil. Sehingga ini poin yang ketiga, yaitu amil untuk zakat harta. Fakir, miskin, amil, wal mu'allaf. Mu'allaf ini banyak macamnya. Ada mu'allaf orang Islam, ada mu'allaf orang bukan muslim. Mu'allaf orang Islam bisa jadi mereka yang baru saja masuk Islam, atau mereka yang Islam namun Islamnya masih ala kadarnya, masih malas beribadah. Itu juga dinamakan dengan mu'allaf. Sehingga ketika mereka diberikan zakat, diharapkan dengan zakat tersebut mereka semangat beribadah kepada Allah. Walaupun tujuan pertama mereka adalah karena harta yang diberikan, namun lambat laun itu adalah untuk melatih mereka beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mu'allaf dari non-muslim. Misalnya mereka yang bukan muslim, yang pertama yang diharapkan keislamannya, itu juga disebut dengan mu'allaf. Atau mereka yang mengganggu kaum muslimin, yang apabila diberikan zakat mereka tidak kembali mengganggu kaum muslimin, itu juga dinamakan dengan mu'allaf. Jadi mu'allaf ini bisa jadi dari kalangan Islam, bisa jadi dari kalangan yang bukan Islam. Sama-sama mu'allaf. Arti daripada mu'allaf, mereka yang ingin dilembutkan hatinya agar bisa jadi beribadah kepada Allah atau menghilangkan gangguannya daripada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina. Kemudian wa fir riqabi, mereka budak, dan mungkin sekarang budak ini tidak banyak lagi. Kemudian orang yang berhutang, ini poin yang terpenting, yaitu kaum muslimin, mereka yang memiliki hutang, kita bantu dengan zakat harta tersebut. Kemudian wa fi sabilillah, kemudian mereka juga yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini, fisabilillah, disebutkan oleh para ulama ada dua maknanya. Yang pertama, mereka yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah mereka yang berjihad sebagai pendakwah atau mereka yang mencari ilmu agama. Karena apalagi jihad sekarang dengan menyebarkan agama Islam atau mengajarkan kaum muslimin tentang agamanya, itu juga dinamakan dengan jihad. Dan itu adalah jihad di jalan Allah, yaitu dengan ilmu. Sehingga wa fi sabilillah ini ada dua maknanya. Yang pertama, betul-betul mujahid berjuang di jalan Allah, atau mereka yang berjuang dengan ilmunya, baik menyebarkan ilmunya atau dia sendiri yang mencari ilmu. Intinya mereka juga disebut dengan berjihad di jalan Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga yang terakhir, golongan yang ke-8, yaitu Ibnu Sabil, yaitu mereka yang tersesat atau belum sampai ke rumahnya walaupun mereka kaya. Namun kalau seandainya mereka membutuhkan, mereka yang berada di dalam perjalanan yang tidak bisa pulang, maka mereka ini berhak untuk menerima zakat harta. Jadi ini merupakan 8 golongan yang dianjurkan kita untuk memberikannya dengan zakat harta. Sedangkan zakat fitrah yang kita berikan adalah orang fakir dan miskin saja. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini perkara-perkara yang membedakan antara zakat harta dan zakat fitrah, atau zakat harta dan zakat fitri. Ada perbedaannya dan ada persamaannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kita dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, terutama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin diharapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus kita ketahui, kenapa kita harus mengetahui sebelum kita beribadah kepada Allah? Karena sebagaimana dalam urusan dunia, pasti dalam urusan dunia kita pasti mencari yang terbaik. Kenapa kita tidak mencari yang terbaik dalam urusan akhirat? Ketika dalam urusan dunia kita mencari yang terbaik, maka urusan akhirat pasti kita mencari yang terbaik. Sehingga kaidah yang harus kita pahami semuanya, al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang paling dianjurkan. Apa contohnya? Kita contohkan dengan perkara yang tadi kita sebutkan. Para ulama itu mereka berbeda pendapat tentang zakat fitrah. Apa yang harus dikeluarkan? Apakah makanan pokok suatu daerah atau mengeluarkan uang? Semua kita sepakat.
apabila kita mengeluarkan makanan pokok suatu daerah, semuanya sepakat itu adalah yang terbaik dan ini adalah mazhab jumhur, semuanya sepakat. Sedangkan dalam masalah mengeluarkan uang, semuanya tidak sepakat. Hanya segelintir sebagian para ulama saja. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, diantaranya adalah Al-Ahnaf, yaitu yang bermazhab Hanafiyah. Mereka mengizinkan dan membolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, ketika kita memakai jumhur ini, maka lebih selamat bagi kita daripada kita memakai satu pendapat saja. Bukan berarti kita melarang, namun kita sebagai diri kita yang ditanya, ketika kita ditanya mana yang lebih kita lakukan, otomatis kita melakukan yang terbaik, yang kita keluar dari perbedaan para ulama. Ketika kita mengeluarkan dengan makanan pokok kita keluar dari perbedaan para ulama. Namun kalau seandainya kita mengeluarkan harta, maka kita tidak keluar dari perbedaan para ulama. Sehingga al-khuruju minal khilafi aula. Ini kaidah yang harus kita ketahui semuanya, bahwa keluar dari perbedaan itu sesuatu yang dianjurkan, karena itu adalah jalan yang selamat. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, terutama di dalam ilmu dan amal. Dan kita jangan lupa di dalam Ramadan ini kita senantiasa mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini, walaupun melalui jarak jauh, walaupun hanya melalui media sosial saja, namun kita harapkan diberikan dan memberikan manfaat kepada kami yang berbicara dan kepada kita yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semuanya, dan agar Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kumpulkan kita di surganya, karena itu adalah cita-cita kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, dan kita mengetahui yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi karena kebodohan kami, karena kekurangan ilmu kami. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.